Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisa Fitri dari D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Husada Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang bertema Sejarah Bahasa Indonesia dan Kedudukannya. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada di zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan ialah sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan, misalnya 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karangbrahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu, bahasa Melayu telah berfungsi sebagai 1. Bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan atau linguistics antar suku di Indonesia. 3. Bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sumpah Pemuda. Ikrar pada pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang terdapat pada pasal 36. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu A. Bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. B. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. C. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. D.
bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. B. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. C. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. D. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan suatu hal yang menggembirakan, yaitu 1. Dibandingkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa Melayu hanya dipakai di beberapa daerah. Namun justru itu pemilihan bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. 2. Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal. Seperti diketahui bahwa bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai langue franche. Ikrar para pemuda. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda dan baru setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kesimpulannya, jadi menurut saya, yang bisa saya simpulkan adalah bahasa Indonesia yaitu bahasa pemersatu bangsa. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.